Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Adapun ahlu jajab, mereka langsung dengan mengambil, dengan mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tiada mengambil dalil seperti orang salik tadi. Maka ahlul jajab itu bermula-mula ditarik dengan tiada, dengan tiba-tiba ia hilang kesadarannya dan tiada mengetahui apa yang dikatakannya ataupun perbuatannya yang menyalahi dengan undang-undang syariat. Ia ketika itu tiada terkena hukum syara karena tertutupnya akal dan pikirannya dengan anwar. Kemudian ia akan dikembalikan kepada suluk, yaitu untuk menyempurnakan hasil pengenalannya yang didapatnya pada ketika jajab tadi. Demikian pula orang salik. Jika ia belum jajab, ia masih belum sampai ke akhir tujuannya dan belum dapat memberikan bimbingan kepada orang lain, maka orang yang boleh memberikan didikan dan bimbingan kepada orang lain ialah orang yang telah menghimpuni atas dua perkara ini, yaitu orang yang salik majzub atau orang majzub yang salik. Nah, ini perlu kita ketahui lah. Orang wasil kepada Allah Ta'ala ini perlu pian. Yang di sini namanya intinya itulah. Intinya itu di sini sebenarnya. Jadi orang, Ustaz, antum ke pinggir aja lah. Antum ke pinggir sedikit, Ustaz. Ke pinggir aja. Orang yang dalam keadaan salik, orang yang wasil itu, orang yang mencapai wasil itu ada dua perkara. Dua perkara orang yang bisa wasil itu, yang pertama melalui salikin namanya. Melalui salikin ini lihat orang yang beribadah, yang berat semalam itulah, sembahyang siang malam, puasa dikerjakannya. Pokoknya yang berat-berat, pokoknya orang salikin ini. Orang salikin ini beribadah tuh tanpa henti, bahasa kita itu. Siang malam. Beribadahnya tanpa henti, beribadah dalam artian tanpa henti itu senantiasa musada dalam beribadahnya. Ini orang salik ini di bawah bimbingan guru ataupun tidak di bawah bimbingan guru. Orang inilah di bawah bimbingan guru ataupun tidak di bawah bimbingan guru, orang yang salikin ini. Orang salikin ini beribadah, pokoknya digaunya terus ibadah. Kalau di bawah bimbingan guru berarti melalui tarikat guru, jalan yang dibimbing guru, wiritan yang diberikan guru, mujahadah yang diberikan guru. Itu dia itu kalau di bawah bimbingan guru namanya salikin namanya. Orang salikin. Nah, orang yang salikin ini akhirnya akan menemui kejajapan. Kejajapannya artinya basariahnya diambil. Lalu dia merasa benar-benar tajalli Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wasil orang tersebut. Orang itu wasil lah. Menyatakan akhir daripada wasil, daripada salikin itu wasil namanya. Akhir daripada pian ba'amaliyah itu adalah wasil namanya. Wasil itu pian melihat kebesaran Allah Ta'ala, sudah. Pana, kalau bahasa kita tuh pana kita dengan Allah Ta'ala. Wasil itu salikinnya berapa lama? Bisa lama, bisa sebentar. Orang salikin itu jangan dipadakan sekian tahun, kada. Kita ini bila bawiritan tuh namanya salikin juga namanya sudah. Kita ini bawiritan atau wiritan yang diberikan guru tuh nah. Itu namanya kita salikin. Manakala kita mengamalkan ini yang wiritan yang diberikan guru ini, lalu kita terbuka futuhat namanya. Kita itu hilang perasa kita, yang timbul hanya kebesaran Allah Ta'ala, itu namanya wasil namanya. Jajab namanya pian artinya. Bisa lah pian sudah kayak itu. Jajab tuh bisa lah sudah. Jajab merasa nyaman pian itu.
Merasa nyaman di waktu berwiritan itu pian melihat kebesaran Allah Ta'ala aja dengan kita. Nah, itu namanya wasil, namanya kita itu berwiritan. Ibaratnya kita itu kadang merasa diri kita lagi berwiritan. Kita ini kalau melihat diri kita, ini kalau berwiritan itu kita nyaman melihatnya. Melihat Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, perasa kita. Perasa kita itu kita ini merasa tuh bang pokoknya. Kada tahu lagi pian. Berwiritan ini kadang kada terbaca lagi pian. Kenapa? Karena di waktu kita berwiritan itu kada perlu lagi menyebut namanya. Karena namanya itu terjadi di setiap kita pandang, kita bergerak, kita berhinak, kita seluruh tubuh kita ini kita pandang di sekitar kita itu terjadi. Bahasa ulun itu rancak memadahkan itu kada perlu lagi menyebut orangnya, nama orangnya. Kalau orangnya itu nampak untuk apa kita sebutkan? Nah, ini ada juga orang itu misalnya sudah terjadi makinnya menyebut Allah, 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 Allah. Semakin kuat dia menyebutnya ada. Ada juga orang tuh berdiam aja. Cukupnya menggerakkan badannya aja. Cukup dia melihat badannya aja. Cukup dia melihat sekelilingnya. Itu jajab namanya dia itu. Pian bawiritan. Manakala pian bawiritan itu sudah kada perlu lagi menyebut rasa dekat sudah. Bila pian menyebutnya ingat. Bila pian menggerakkan ingat. Nah itu wasil tuh pian. Wasil namanya. Belum dapat warid lagi. Cuma wasil namanya. Nah ini melalui wiritan namanya salikin orangnya. Salikin dapat mendapatkan jajab namanya atau wasil namanya. Jadi akhir dari perjalanan orang salikin adalah jajab. Wasil kepada Allah Ta'ala. Ini banyaklah macamnya pian temui nanti. Mudah-mudahan kita ketemu terus itulah. Seperti itu. Itu jalannya orang salikin ketemu nanti. Ada yang orang itu waktu dia wasil itu cukup dia berdiam aja. Ada yang semakin dia wasil kepada Allah Ta'ala itu semakin banyak menyebutnya. Bahasa kita tuh umah lah bahasanya. Wiritannya kada lagi tertentu, zikirnya menyebutkan Allah, Allah kada lagi. Boleh apa aja lagi orang di ketika itu. Kalau sudah jajab itu inya menyebutkan namanya. Bahasa kita mun bertetamu dengan orang itu bisa mengiau oi aja lagi. Bergerak aja sudah berisyarat sudah jadi. Nah itu orang wasil pandangannya tembus, kada ada yang dilihatnya selain daripada kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Itu tembus ngarannya orang wasilin tadi itu, orang salikin tuh. Dengan sebab wiritan namanya, berwiritnya. Nah, pian tuh mengalami nanti kalau berwirit misalnya banyak mengucap Allah, 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 Allah. Nanti di dalam hati kita tuh akan berwiritannya. Berbunyi namanya dalam hati kita nih. Bisa juga ada berbunyi. Di dalam dada kita nih berbunyi Allah, 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 Allah. Dia bisa jadi. Bisa juga tidak. Cuma kita merasakan aja itu. Kita rasakan ya di dalam diri kita ini. Dia itu hadir, nampak. Seperti itulah. Seperti itu, nampak. Nah, itu namanya wasilnya melalui salikin. Melalui dengan bacaan, dengan wiritan. Diusahakannya itu. Seperti itu dengan bimbingan guru ataupun tidak melalui bimbingan guru. Nah, yang kedua ujar sidin, yaitu jajab seseorang itu, yaitu tanpa wiritan. Tanpa berwirit. Nah, orang yang kada berwirit ini namanya ahlu jajab. Juga jajab langsung diberikan. Mereka langsung dengan mengenal zat Allah Ta'ala. Langsung nampak. Misalnya pian itu berdiam. Ada orang itu diantaranya diberikan khususiyah. Langsung diberikan jajab aja. Langsung kenal dengan Allah Ta'ala. Langsung aja kenal. Kita tuh kadang dengan guru kita tuh langsung aja melihat guru kita tuh langsung jajab. Melihat guru kita. Nah kejajaban guru kita tuh mengalir lawan kita. Kita tuh panah pesyekh namanya. Panah pada syekh. Melihat guru kita tuh langsung jajab kita. Langsung tajali kebesaran Allah Ta'ala di guru kita dan di hati kita. Artinya karena guru kita tadi disidin panah, kita tempat panah. Nah itu jajab juga langsung seperti itu, bisa seperti itu. Nah orang yang jajabnya langsung dilihatkan akan kebesaran zat Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu. Dinampakkan sifatnya. Di mana menampakkan? Yaitu digerakinya juga. Di pada batang tubuhnya dinampakkan, pada sekitarnya langsung dia tajali. Artinya pintu ma'rifahnya itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Tanpa wiritan. Orang ini jajab ini. Jajabnya tanpa wirikan langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala terbuka di hatinya. Nah ini kada berwiritan orang ini. Jadi dua macam orang itu jajab lah. Jajab dengan cara salikin. Jajab yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang ini yang jarang. Jajab yang ini yang jarang. Ma'rifah tanpa berwiritan. Ma'rifah tanpa berwiritan ini ada dua. Menurut ulun lah. Menurut ulun. Yang ulun alami maksudnya itu.
Maksudnya itu jajab yang diberikan langsung oleh Allah Ta'ala tadi dengan jajab dengan guru. Itu pasti. Jadi dua menurut ulun. Entah orang kada ditulis orang kan. Nah itu menurut kita itu dua. Yaitu bisa melihat guru kita langsung jajab kita. Karena gurunya itu dalam keadaan fana fillah. Atau kita tuh musahadah dengan guru kita, langsung kita fana pada guru kita itu, langsung tajali dengan melihat guru kita tadi itu. Atau guru itu adalah seorang wali. Yang memang dalam pandangan sidin itu satu kali memandang kita itu bisa tenggelam. Dipandang sidin dia kita langsung hanyut. Ada guru kayak itu. Itu nyaman, rasa hilang langsung kita waktu sidin memandang kita itu kita langsung hilang. Wah ini hebat. Luar biasa tuh gurunya. Bila dipandang sidin itu asalnya adalah ta'aluk kita. Menyatakan panah pada syekh itu kada bisa kada bertakluk hati. Bila hati ini masih ada itirat kada mau kita panah pada syekh. Tawan mujahadah harus kuat dengan guru itu mujahadah. Mujahadah dalam artian kada beitirat dengan guru. Muhabbahnya kuat dengan guru. Itu sekali aja gurunya memandang. Orang itu akan hilang. Dengan pandangan guru tadi langsung bisa dijabnya. Langsung dia itu mengenal rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Artinya sifat Rahman Ar-Rahimnya Allah Ta'ala itu masuk dengan kita. Lewat pandangan guru kita tadi sehingga kita tuh panah langsung. Itu bisa jajab langsung dengan pandangan guru. Walaupun kada bewiritan kita. Jajab itu. Nah, orang tuh misalnya hendak belajar lah, hendak belajar ilmu hakikat nih lah. Nah, belajar sudah mengertinya cara musahadah, cara murakabah. Waktu dia datang tuh nah, waktu dia hendak datang tuh, hendak tulak tuh dia sudah mujadahkan gurunya. Memujadahkan Nur Muhammad, musahadahkan Nur Muhammad. Itu bisa belum ketemu gurunya sudah panahnya di jalan. Bisa panah di jalan. Nah ada orang kalau yang berjalan misalnya, ada orang itu menunti karena kecintaan dengan guru, wani berjalan misalnya, berjalan. Itu orang yang kuat kecintaannya itu seperti itu, dia selalu tajali gurunya. Dan harus paham, jangan disalahkan orang itulah. Jangan pian menyalahkan. Itu namanya mujahadahnya. Kita tuh kalau berwiritan kada menghadirkan guru, kada mau juga kita timbul. Hadirkan dulu guru, panakkan kita tuh pada syekh kita dulu. Panakkan kita itu pada syekh kita. Nah berwiritan tuh jangan kita mau usah berwiritan, guru kita dulu yang berwiritan. Kita ini hanya surah daripada guru itu, perantara daripada guru itu. Jangan kita yang berwiritan dulu. Cara memanakkannya kalau hendak panah pada syekh. Itu. Nah sama dengan orang tadi, nong berjalan mesti menunti gurunya itu senantiasa kayak berpandiran dengan gurunya. Tapi harus tahu itulah. Setiap langkahnya tuh ada hadir terus gurunya. Dan dia bisa berpandiran biasanya. Kita ini bisa berpandir kalau kayak itu. Pian tuh kalau jarah ke makam orang wali. Hati pian ini bertakluk dengan orang wali itu lah. Jarah itu lah. Bertakluk dengan orang wali itu. Pian kayak berpandiran. Kayak dipadahi sidin depan. Nah itu namanya hati kita ini lebur dengan sidin. Lalu masuk sir sidin itu kepada kita. Lalu seolah-olah berpandir sidin dengan kita. Nah itu rancak orang tuh menangis kada tahan itu. Karena seolah-olah suara sidin itu ada hadir memadahi kita itu. Seolah-olah kita tuh berpandir dengan sidin berhadapan. Ah, nah itu istimewanya itu. Nah, kayak itu kita berwiritan tuh. Nah, ini jajab juga namanya. Jajabnya oleh panah pada syekh. Yang diceritakan di sini kadar panah pada syekh. Cuma itu ulun madahkan. Yang panah pada syekh ini seperti itu. Nah, itu. Nah, jaraknya yang salik tadi itulah banyak. Yang kada cukup ulun menjelaskannya ini. Panah pada syekh tadi, panah pada syekh dengan jarak salik itu ulun kada cukup waktunya kalau menjelaskan itu pasti sudah menjelaskannya. Karena banyak lika-likunya, banyak caranya, banyak jalannya. Lewat musahadah, murakabah, tafakur, itu macam-macam nanti dengan zikir, zikir zahir, zikir sir, itu dijalani terus sebertaan itu, dijalani terus. Kena ada panah satu ini, panah lagi sini, panah lagi terus seperti itu. Nah, itu mujahadahnya itulah. Nah, kalau lewat salikin tadi. Nah, yang kedua tadi langsung diberikan Allah Ta'ala. Langsung orang tadi mengenal akan kebesaran Allah Ta'ala. Langsung lenyap dia. Langsung melihat kebesaran Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, ketika dia tiada lagi hukum syarak. Nah, bisa orang jajab nih lah. Ampun maaf ulun. Orang yang jajab ini bisa menyalahi hukum syarak. Ini bujur-bujur namanya ma'rifatullah. Orang ini benar-benar ma'rifat, panah terhadap Allah Ta'ala, panah pada sifatnya, panah pada afalnya, panah pada zatnya. Dalam artian orang ini kada merasa lagi berisi sifat, kada lagi berisi afal, kada lagi berisi
Zat namanya, dalam artian perasanya hilang. Karena basariahnya tadi ditarik bila jajab itu. Lalu orang ini bisa kada sembahyang. Palihat pian kada sembahyang. Bisa orang ini betilanjang. Kenapa? Nya kada sadar lagi sidin itu aja. Memang sidin kada sadar lagi, semuanya tuh tajalli kebesaran Allah Ta'ala. Setiap beliau melihat, setiap beliau bergerak, itu kada ada lagi pidam perasanya. Semuanya adalah orang itu sudah, bahasa kita tuh tenggelam, istighraq, fana terhadap sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Nah orang ini sidin bisa salah hukum syariat. Pian mengalami jajab pertama itu, gin pian sudah menyalah, tapi pian sadar, kada jajab sama sekali, itu pian bisa mengkelakuan kayak menganak. Karena asik tuh nah, bila kita tuh asik, waktu panah tuh kelakuan kita bisa kayak menganak. Apakah hendak kita tuh senang melihat kita, lalu kita tuh kada sadar dengan perbuatan kita. Itu kada jajab tenggelam sama sekali, kada lagi. Itu masih kita sembahyang asik, masih bila berzikir asik, terus takurihing ya. Itu masih dalam keadaan sadar jajabnya. Kalau yang sampai menyalahi hukum syariat ini benar-benar orang itu kada tahan lagi. Kada mampu lagi dia menerima warid namanya. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nur yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Ulun sering menyambatnya itu laduni. Ulun sering menyambatnya itu sir. Ulun sering menyambatnya belalilah. Macam-macam ulun nyambatnya. Hikmah bisa. Karena berbeda-beda nanti datangnya itu. Berbeda-beda waktu kita terbuka futuhatnya itu. Nah, jajab ini jasiran. Itu juga orang salik sama, bisanya menyalahi syariat kena. Dalam artian misalnya kada melakukan yang hukum syariat, bisa di waktu jajabnya itu. Tetapi setelah dia kembali, nanti setelah sadar seperti biasa, malah dia lebih kuat beribadahnya. Nah, itu. Kemudian ia akan dikembalikan kepada salik, suluk jersidin. Nah, orang yang jajab tadilah orang suluk, orang salik, jajab. Itu setelah jajab kembali kepada suluk lagi. Ba'amaliyah biasa aja pulang. Orang yang jajab tadi sama, kembali lagi dia kepada jalan salik. Pian ini kada belajar. Tapi langsung diberikan jajab. Nah, pian itu nanti hendak bebulik menemui kejajaban itu, pian belajar pulang bahasa pian. Belajar cara beramaliyah. Kan sudah ditemukan. Ibarat ulun kisahkan semalam itu, di antar orang ke pasar Bakajutan. Kada tahu jalan menuju pasar tuh pian. Nah, tentu dibulikakan kembali, disadarakan. Kenapa aku di pasar? Bahasanya tuh, nah kayak apa caranya jalan ke pasar tuh, namanya jajab tuh bebulik. Mencari jalan untuk ke pasar tuh pulang. Begitu juga orang yang sudah sampai ke pasar, tabulik kepada biasa. Nah itu setelah dilihatkan macam-macam kebesaran Allah Ta'ala. Kalau orang salik kan dia sudah menjalani dari awal. Tetapi kalau orang jajab bebulik dulu. Nah apabila orang ini bisa bebulik kayak itu, nah kasalik, orang yang jajab tabulik kasalik. Orang yang bekas salik, bekasnya itu diberikan jajab bebulik kasalik. Nah orang ini yang baik dijadikan mursyid namanya. Kalau orang jajab tuh kada boleh dijadikan mursyid, kada bisa. Jajab sama sekali kada boleh jadi mursyid. Itu untuk dirinya aja itu, kada bisa jadi mursyid. Ujar sidin kada bisa diambil manfaat orang yang itu. Ada kan kita melihat orang jajab loh, wali jajab, bepandirnya kayak ini itu, jangan pian hendak bepandir macam-macam dengan sidin. Sudah sangka baiknya sidin wali, sudah. Seperti itulah jajab orang ini, dalam keadaan jajab orang ini. Nah itu jajab yang seperti itu sidin langsung seperti itu kada bisa dijadikan mursyid kita, kada. Nah kalau dijadikan mursyid adalah dari salik jajab bebulik ke salik, atau dari jajab bebulik ke salik sampai jajab pulang. Nah ini yang bisa dijadikan kita mursyid kita, murabi mursyid kita, untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah pengetahuan yang didapat di dalam hasil suluk atau jajab itu ada semata-mata pemberian Tuhan. Tiada didapat pelajaran manusia, meskipun bagi salik itu permulaan dengan diusahai. Dan salik itu afdal daripada majub, karena salik itu boleh diambil manfaat dengan dia. Ingatkanlah, bila kita jajab, ini ulun padahkanlah, bila kita itu dalam keadaan jajab diberikan Allah Ta'ala tadi terbuka pintu ma'rifah. Ingat Jersidin, ini pasti orang mengalami lah. Ingat Jersidin, bila jajab itu kita itu akan diberikan sir namanya, laduni namanya, sir namanya. Nah itu Jersidin kada dapat kita di pelajaran ini.
Kadada di buku ditulis meliti guru kita kadada. Lah, itu pasti pian. Makanya itu mendengarkannya itu lah pian bisa semalaman. Kada guring pian. Bisa juga pian tuh kada mau pian guring takutan. Karena sirnya itu terbuka khauf namanya. Pian tuh diberikan rasa takut dengan Allah Ta'ala. Rasa takut dengan Allah Ta'ala itu pian kada guring. Itu terbukanya waktu kita jajab itu. Atau diberikannya ilmu kita itu di waktu kita itu dalam terbuka tadi, dalam keadaan jajab tuh. Dia akan seolah-olah seperti bibit bepandir di dalam diri kita ini. Membuka asrar-asrar rahasia-rahasia itu. Nah itu kada ada di kitab. Kada ada juga melalui guru. Nah itu. Jangan dipadahkan pian mahayal itu kada. Orangnya berdiam aja. Berdiam ya. Kadang kita menerima warid itu pian kada bisa lagi berduduk pian. Kada berduduk pian. Kenapa? Karena asiknya itu. Di waktu asik kita menerima warid itu kadang kita kada bisa berduduk. Kayak apa orang keasikan itu dapat duit 1 miliar, kadang berduduk, kadang berdiri, kemudian kayak gelisah. Padahal itu meliputi aja keasikannya itu. Semakin dia berjalan semakin asik, semakin dia itu semakin nampak. Bahasa kita tuh tajali, benar-benar tajali, rahasia terbuka. Nah itu namanya di waktu kita jajab tadilah seperti itu. Di sini kada didapat. Nah, orang yang salik tadi dengan sebab terbukanya futuhatnya tingkatannya itulah kayak ini. Kalau ulun ulahkan tingkatannya, mudah-mudahan biar merasalah. Tingkatannya tuh kita tuh terbuka dulu. Panah dulu. Asik dulu. Asik dengan wiritan kita. Asik dengan diri kita tuh melihat bahwasanya kita tuh nampak melihat rahmat Allah Ta'ala tuh dengan diri kita. Nampak benar, luar dalam kita lihat ini tajali benar Allah Ta'ala tuh. Dengan diri kita, dengan apa aja kita pandang tuh. Makanya kita tuh kuat bahaluat di kamar tuh. Karena apa? Setiap yang kita pandang tuh asik. Ibarat melihat TV tuh, pian dilihatkan filmnya. Dilihatkan filmnya. Jadi pian asik ya bila melihat tuh, oh rahasia ini. Kayak kita pemainnya. Kita itu di awalnya seperti itu. Di awalnya. Nah, kaina baru pian dibukakan rahasianya. Yaitu perasaan pian tahu alur ceritanya. Jadi dibukakan belum tahu alur ceritanya. Kalau sudah dibukakan, pian merasapi lalu pian tahu alur ceritanya. Maksud ulun alur cerita itu kalau pian menggerakkan awak pian ini pian gerakkan. Pian tahu rahasia bahwasanya ini af'al Allah Ta'ala. Bukan diri kita melihat ini nah, bukan af'al kita. Bila pian memandang bukan pandangan kita. Itu namanya terbuka rahasianya. Nah itu pian mulai asik tuh. Jadi kalau kita melihat gerak berarti terbuka rahasia daripada af'al nih. Nampak sifat kudratnya. Bukan kita nyatakan lagi. Tetapi nampak kudrat Allah Ta'ala. Biar kita menggerakkan nampak kudrat Allah Ta'ala tuh dengan kita. Nah itu namanya terbuka sir namanya kita tuh. Rahasia. Nah, kalau orang musahadah kan menyatakan aja. Orang musahadah bahwasanya gerakannya gerak Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala. Ini kada lagi. Kita sendiri yang merasakannya. Nah itu namanya terbuka sirnya, terbuka afalnya. Nah itu kada ada di kitab. Kenapa jadi kada ada di kitab? Kada bisa gurunya membayangkan, kada bisa juga gurunya memadahkan. Cuma dia aja yang merasakan langsung. Makanya tidak ada di kitab. Tidak ada di kitab. Kada ditulis dan kada bisa juga guru cuma memadahkan asik ya guru. Asiknya itu seperti apa? Kita yang merasakan. Begitu juga dengan terbukanya sir tadi. Nah orang yang menjalani salik ini sidina itu kawa diulah guru. Nah diulah guru murabbi mursid kita. Kalau sidin sudah bisa mengalami kejajapan. Jadilah orang itu bisa menjadi murabbi mursid kita. Kalau jajab aja kada bisa jadi murabbi mursid. Nah ini ulun padahkan di sinilah. Nah tingkatannya tuh kan secara ilmu ada tingkatannya. Tadi sudah jajab terbukanya pintu ma'rifah. Sekarang ini apa yang didapat sesudah ma'rifah itu. Nah itu ulun sabatakan tadi itu sir namanya. Ilmu laduni, futuhat namanya. Macam-macam tadilah. Nah. La ya'lamu qadra anwaril qulubi bihi wal asrari ila fi ghaibil malakuti kama tajharu anwarus sama ila fi sahadatil muluki. Nah ini pian perhatikan. Ini yang sudah terjadi kita itu jajab. Inilah yang didapat di waktu jajab itu. Di antaranya. Maksudnya secara globalnya inilah yang didapatkan di waktu jajab. Tiada diketahui kadar cahaya hati dan rahasia. Melainkan pada alam yang gaib. Seperti jasidin.
Rahasianya ialah pengetahuan dan pengenalan yang laduni yang disampaikan oleh Tuhan ke dalam hati hambanya. Nah, inilah yang sering sebutakan sir namanya. Bila kita itu jajab lalu terbuka hati kita itu, diberilah Allah Ta'ala anwar namanya. Nur bahasa kita itu. Nur itu ya sir namanya. Sir diberikan Allah Ta'ala sir. Kadada yang tahu jasidin rahasia daripada ilmu itu kecuali orang yang merasakan itu. Berapa banyak kadarnya yang diberikan Allah Ta'ala, cuma ini aja yang tahu. Bujur itu. Kada bisa pian menghindarinya. Bila pian kuat bertahan di anwar tadi, di sir itu pian kuat toh. Ini ada kita kada tahan, yaitu orang gigilaan akhirnya. Bila kada tahan tuh. Makanya ulun sering madahkanlah, bila kita ini terlalu kuat, asrar yang masuk tuh rahasia yang kuat tuh pian ubah. Pindah pian itu. Pindah tuh dengan apa? Keluarkah pian? Kalau kada tahan, biar aja kada tahan pian bisa gila. Bukan berarti Allah Ta'ala tuh kada tahu dengan kita bahwasanya kita harus gila, kada. Tetapi saking kuatnya anwar itu sehingga memanakkan bujur-bujur kita ini kada sadar sama sekali. Tenggelam di lautan namanya lautan asrar tadi itu, lautan ma'rifah tadi itu. Karena bila kita itu diberikan anwar, diberikan nur, diberikan sir di dalam hati kita, kita tafakuri itu, semakin kita tenggelam di dalam hadratullah. Semakin kita itu tenggelam di dalam sirnya itu. Semakin terbuka, semakin tajali lagi. Itu kebesaran Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang kita kada mampu. Kada mampu. Makanya badan kita ini bisa menangis, bisa bergetar, bisa jadi harikul adat jadinya. Di waktu menerima asrar tadi itu. Nur tadi itu. Kada bisa jasidin kita mengetahuinya. Itu pasti sudah. Itu pian kalau mengalami itu kayak hendak terbang, kayak hendak meluncat. Pokoknya pian kada tahu lagi punya pian di ketika itu. Nah, ini bisa terjadi karamat bila datang kayak inilah. Pian apa aja pian gertikakan terjadi itu di waktu itu. Karena pian bukan sifat pian yang berlaku, bukan afal pian yang berlaku, tetapi adalah afal dan sifatnya. Nah, ini bisa terjadi karamat di ketika itu orang ini dalam keadaan fana yang seperti ini. Nah, jadilah ya sebenarnya kada usah dibaca lagi gini nih. Yang ulun jelaskan ini lebih daripada dibaca sudah. Sudah lebih daripada yang dibaca sudah. Itu. Karena saking nikmatnya itu diberikanlah. Diberikan itu. Cuma hendak jelasnya ulun bacakan pian supaya pian tahu guru ini mengarang-arang aja kada ulun mengarang. Karena itulah yang terjadi. Artinya sesuai dengan yang di kitab ini, itulah yang kita alami. Yang kita ceritakan ada pengalaman terbukanya sir itu, terbukanya sir. Tiada diketahui kadar cahaya hati dan rahasia melainkan pada alam yang gaib, seperti tiada nampak cahaya langit melainkan pada alam dunia, yaitu terang bahasa kita itu. Nah, jadi terang itu maksudnya asrar ini ulun kisahkan lagi lah. Asrar itu berbagai macam lah. Artinya terbuka hati itu terbuka rahasia. Sama dengan ini cahaya nih. Kalau dia ada cahaya lalu terbuka yang gelap-gelap yang kada kelihatan. Begitu juga kalau kita itu diberikan nur atau sir di dalam hati kita tuh lebur sifat kita terhadap sifat Allah Ta'ala. Contoh misalnya sifat Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Maka teranglah seluruh yang kita lihat nih kita ketahui. Yang tidak diketahui orang kita ketahui. Kenapa? Karena kita tuh berbuat di sifatnya Allah Ta'ala. Di sifat ilmunya Allah Ta'ala. Jadi bukan kita yang mengetahui, tetapi Allah Ta'ala lah yang membukakan sifatnya tuh dengan kita. Kira-kira paham lah pian? Paham lah? Pian ini nak ulun buat kayak ini nah. Di dalam sifat sama ulun. Maksudnya diri pian sebijian itu ulun buat di dalam sifat ulun. Sifat ilmu. Misalnya ulun bukakan sifat ilmu. Sirnya sifat ilmu. Sifat Allah Ta'ala itu kan banyak. Ulun bukakan satu aja. Maksudnya ulun bukakan sifat ilmu ulun. Dengan pian. Maka pian ini sifat ilmu pian kadada. Yang ada itu sifat apa? Sifat ilmunya Allah Ta'ala. Sifat ilmunya Allah Ta'ala kayak apa? Mengetahui sebelum terjadinya dunia. Sebelum terjadi dunia. Sedang terjadi. Yang akan terjadi. Diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Lalu kita tuh dibukakan dengan ilmunya tadi tuh. Dibukakan dengan ilmunya Allah Ta'ala tadi. Lalu kita tuh bisa mengetahui. Sesuatu yang kadang orang ketahui. Misalnya di dalam sini. Di dalam kipas angin nih. Karena ulun ini tukang ulah kipas angin. Ulun ketahui apa aja detailnya di dalam kipas angin itu. Bukan pian mengetahui, memadahkan. Ulun yang memadahkan dengan pian.
bahwasanya di dalam kipas angin ini. Ulun memadahkan. Kenapa? Karena kita itu lebur di dalam sifat ilmunya tadi itu. Itu namanya asrar, terbukanya sifatnya Allah Ta'ala dengan kita. Kayak apa kalau terbuka seberitaan? Orang itu bisa gilanya. Bukan gila bang, gila dengan Allah Ta'ala. Lihat orang gila. Lihat orang kita ini kayak orang gila. Padahal dia tuh asik memandang dengan kebesaran sifat dan afalnya Allah Ta'ala tadi itu. Nah, biar sama orang buta kita ini. Sama orang buta dipadahkan ini anu aja. Ini anu. Seperti itu. Ulun sering mencontohkan tuh seperti pian itu ulun masukkan ke dalam rumah ulun. Ulun bukakan nih lemari ulun jalan. Melihat pian lemari. Ulun padahkan isi lemari ulun ini berlian. Ini berliannya. Ulun padahkan berlian ini seperti ini. Itu tuh. Nah, kayak itulah kita itu terbukanya. Artinya kita dalam keadaan panah terbukanya sir itu kada tahu kadarnya. Seberapa berlian yang ditampaikan oleh Allah Ta'ala dan rahasia daripada berlian itu. Jadi seapa besar rahasia alam ini diberitahukan Allah Ta'ala, kadarnya Allah Ta'ala memberitahukan itu dengan kita kada tahu kecuali orang yang merasakan itu aja. Makanya jar ulun tadi orang itu bisa kasap. Itu berarti kadar itu yang diberikan Allah Ta'ala. Bisa juga rahasia daripada itu terbuka lagi. Kada mesti nang misalnya Allah Ta'ala memadahkan bahasanya ini jar ulun buku nah. Bukunya aja ulun padahkan. Misalnya asal kejadian alam ini jar Allah Ta'ala. Itu aja yang diberikan. Tetapi yang di dalam alam itu belum dibukakannya lagi. Artinya di dalam sir itu akan terbuka sir lagi. Di dalam sir itu akan terbuka sir lagi. Di dalam rahasia akan terbuka rahasia lagi. Masih banyak ilmu Allah Ta'ala tuh kada cukup kita nih. Kada cukup kalau dia dibukakan semakin tinggi kema'rifahan kita. Ibarat orang memperkenalkan gajah nih gadingnya. Ini kulitnya, ini bulunya. Di dalam bulunya itu ada ini. Di balik kulit itu ada ini. Itu namanya terbuka terus seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita itu sudah misalnya sudah kita sampai kepada wasil tadi dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ilmu anwarnya terbuka. Lebur pada sifatnya, pada apalnya. Maka setiap sifat dan apal itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Semakin Allah Ta'ala membukakan itu rahasia daripada sifatnya atau dari apalnya, makin tinggi kema'rifahan kita terhadap Allah Ta'ala. Semakin terbuka rahasianya. Siapa yang tahu itu? Cuma kita aja yang tahu. Kadarnya itu diberikan Allah Ta'ala. Nanti ditutup lagi oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi kita kepada makam salik namanya. Makam biasa aja pulang. Berarti orang biasa berwiritan seperti biasa. Tetapi bakas tajalinya tadi kita akan baka dengan kita. Sudah kenal. Jurang kenal lah dengan gubernur. Bisa ya aku bertemuan sudah jarang. Kada kisah lagi. Sudah aku jadinya rancak dah makan dengan gubernur itu. Rancak bepandiran sudah aku dengan gubernur. Kada kisah lagi. Kalau kisah ini mahayabang jadinya. Kada bisa bertamu. Mahayabang jurang gubernur kayak apa? Setahu aku bang besi sigut sidin jar. Kawan kada bang. Ikam di mana tahu? Aku rancak bepandirannya. Nah, beda kesaksian orang membukakan rahasia itu dengan orang yang pernah terbuka rahasianya. Alam ini orang tahu, jadi jadikan Allah Ta'ala. Cuma rahasia alam ini sirnya kada tahu kecuali orang yang sudah mencapai kema'rifahan yang pernah dibukakan oleh Allah Ta'ala. Rahasia af'al, kita musyahadah, tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul jat, sekedar memusahadahkan. Sekedar menyatakan bahwasanya af'alku ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tetapi belum diberikan rasa oleh Allah Ta'ala bagaimana orang itu tenggelam di dalam af'al itu. Bagaimana orang itu tenggelam di sifat itu. Bagaimana orang itu tenggelam di jat itu. Belum pernah, baru memusahadahkan. Belum makamnya tajali atau makam jajab atau makam wasil tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa merasakan, cuma bisa menyatakan baru. Nah, itu beda dengan orang yang sudah bisa merasakan. Tentunya seperti itu. Masya Allah. Barakallah. Allah. Cahaya hati dan rahasianya ialah pengetahuan yang dikenalkan dan pengenalan yang laduni. Artinya kada melalui guru. Disampaikan oleh Tuhan ke dalam hatinya. Katakanlah disisipkan ke dalam hati itu namanya warid namanya. Warid yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Setelah kita itu bawiritan. Jadi orang setiap orang bawiritan pasti akan datang nanti warid namanya.
Itulah namanya orang salikin namanya. Kalau tanpa warid namanya orang itu jajab langsung namanya. Bila datang warid itu pasti jajab namanya. Jajab tuh kayak apa guru jablana? Jajab ini keterangannya ini mun ulun menerangkan macam-macam jajab ini. Jajab ini ulun menyebutnya bisa di makam tajrid ulun sambat. Tajrid itu artinya kosong ya hati kita ini. Kadada yang kita lihat selain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya tajrid. Jajab namanya. Itu jajab namanya. Atau tajrid namanya. Itu. Ulun sering menyampaikannya. Karena itu seperti itu keadaannya. Apabila orang jajab itu hatinya kosong pandangannya. Selain daripada pandangan. Melihat kebesaran Allah Ta'ala itu kadada lain. Kadada lagi. Ibarat orang berpacaran tuh Julaiha aja yang timbul, nah lain gak ada timbul. Kayak apa jadi pandangnya tuh rasa itu aja yang timbul. Nah itu namanya tajrid, jajab namanya. Kita itu kadada yang muncul, tajali namanya. Tajali, ya asik harus orang itu dengan itu. Nah itu di makamnya adalah hati kita tuh mengingatakan itu terus. Akhirnya bujur-bujurnya nampak. Nah itulah namanya tajrid nanti. Maka siapa yang beriman dengan yang gaib, yaitu apa yang disebutkan di dalam akhirat, di alam akhirat dan dunia, dan dia berusaha membesarkan dirinya, membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang tidak baik, hingga hasil baginya pengenalan tersebut, niscaya ia akan menyaksikan kebenaran dan mendapatkan keberuntungan yang besar di alam akhirah kelak. Jadi orang itu tergantung. Ini tabliklah ke asal. Jadi kalau di dunia bahasanya kita itu ma'rifah terhadap Allah Ta'ala, maka kita itu sudah mendapatkan namanya surga dunia. Kenikmatan dunia. Karena surga dunia itu bagi orang yang ma'rifah adalah yaitu wasilnya terhadap Allah Ta'ala. Wasil terhadap Allah Ta'ala. Kenapa? Perbandingannya seperti ini. Di dalam negeri akhirat itu nanti, dalam artian surga itu, apabila bertajali oleh Allah Ta'ala, maka hilanglah. Seluruh kenikmatan surga itu hilang. Bila Allah Ta'ala bertajali. Artinya nikmat apa aja. Bidadari besi 1000 hilang. Minuman daripada gelas berlian hilang. Kalau Allah Ta'ala itu tajali. Itu namanya orang itu ma'rifah. Nanti diberikan Allah Ta'ala pengenalan. Artinya bertajalinya. Allah Ta'ala di dalam akhirat itu akan menghilangkan seberataan. Nah begitu juga kalau di dunia. Kalau kita itu di waktu kita mencapai kema'rifahan tajali itu pian kada merasa lagi dunia nih kosong. Makanya ulun sering mengatakan dunia ini kayak di telapak tangan kita aja kan. Kayak ini aja nah, seolah-olah kita tiup tuh hilang. Maksudnya itu bukan seperti ini, cuma gambarannya itu seperti ini. Waktu kita dapatkan tajali itu kadang-kadang dilihatkan kehalusan dunia itu. Saking halusnya, saking kada bermanfaatnya bahasa kita itu. Melihat kita dunia itu halus. Kita ini seolah-olah memandang dunia itu. Dengan apa pandangan kita? Dengan pandangan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menghinakan dunia itu kecil. Jajar Allah Ta'ala. Setitik dia banyu yang ditangkat di dalam lautan, di jarum. Setitik itulah nikmat yang ada di dunia. Lalu kita itu melihat, kena dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita itu terbuka pintu ma'rifat tadi. Seperti itu, seperti perkataan Allah Ta'ala itu. Hadis kursi itu. Bujur-bujur kita melihat dunia itu seolah-olah kita menguasainya melihat. Karena apa? Dengan pandangannya di ketika kita itu panah. Bukan kita yang melihat. Tapi dilihatkan bahwasanya dunia itu kayak itu. Keadaannya. Dengan siapa? Dengan pandangan Allah Ta'ala. Kita kan sudah panah bahasanya tadi. Bukan kita yang memandang. Nah, pandangannya itu. Sampai sini ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukanya pintu ma'rifah, diberikan lezatnya memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah taala baik zahir maupun batin, dan segala hajat kabul baik dunia dan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana wa fir lana ma madha awasi al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik magasidana fir lana ma madha ya wasi al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha,
Allah biha ya Allah bi husnil